Shalom Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Sobat Media, tentu saja kita sering ya mendengar ungkapan stop eating before you full atau berhentilah makan sebelum kenyang. Istilah ini atau ungkapan ini tentunya sangat berarti buat kita karena kalau kita sudah makan terlalu kenyang, membuat mual, tapi juga ini kurang baik buat kesehatan kita. Dan selalu ya, semua orang akan mengingatkan kepada kita jangan berlebihan, apalagi kalau kita mau memasukkan sesuatu atau makan ke dalam tubuh kita. Nah, ternyata dalam kitab Amsal juga memuat nasihat ini bagi kita. Saya bacakan di dalam Amsal 25 ayat 16 sampai 17. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Nah, seperti apa sih maksud dari kitab Amsal dengan nasihat ini? Supaya jangan terlalu kenyang, supaya kita tidak memuntahkannya. Tema kita dalam perbincangan kita pada saat ini adalah secukupnya. Dan seperti biasa, kita menggunakan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan seperti biasa juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro yang juga sekaligus penulis dari buku Jujur Melangkah ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih sudah hadir dan tetap setia bersama dengan kami untuk pembahasan diskusi-diskusi yang menarik dari buku Jujur Melangkah ini. Iya Pak, ini menarik ya buku ini. Termasuk tema kita pada pagi hari ini adalah secukupnya. Nah, kira-kira menurut kitab Amsal juga apa sih yang dimaksud dengan secukupnya ini? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Kelihatannya Amsal yang mengingatkan bahwa ada beda antara keinginan dan kebutuhan, begitu ya. Dan ketika manusia harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan yang juga pasti adalah tubuh punya kapasitas. Lebih dari itu hanya akan jadi penyakit. Lebih dari itu akan terbuang. Dan itu sayang begitu ya. Jadi Amsal hendak menekankan daripada kebuang, kalau dia pakai madu ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini tertera demikian. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Ini juga menarik bahwa ketika kita makan terlalu banyak, kita malah tidak menikmati makanan itu. Dan akhirnya terbuang. Daripada terbuang, padahal madu mahal begitu ya, kenapa tidak diberikan ke orang lain begitu. Jadi sebetulnya yang penting adalah belajar menguasai diri, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Semua kebutuhan pasti berkait dengan kecukupan. Jadi ketika dan juga yang menarik ya, doa Tuhan Yesus kan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ini kan soal pengetahuan juga ya Pak. Artinya begini, kalau misalnya madu seperti yang dikatakan tadi, kita tahunya madu itu baik gitu ya, sesuatu yang baik gitu. Nah, ada juga yang tidak tahu bahwa kalau menggunakannya terlalu banyak juga tidak hanya mual, tapi juga tidak baik juga untuk kesehatan ya. Dan pasti akan terbuang. Pasti akan terbuang. Sama dengan vitamin. Kan kemarin di musim pandemi banyak orang ya suka minum vitamin C gitu ya, banyak-banyak. Padahal tubuh tidak butuh dalam jumlah yang banyak. Dan tubuh ketika itu lebih, maka akan dibuang. Nah, pertanyaannya adalah apa nggak sia-sia kalau itu sekadar dibuang. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika makanan itu menjadi penyakit. Dan semua yang kelebihan pasti ada bahayanya. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari nih ya, kalau kita berhadapan dengan makanan gitu, kadang-kadang mumpung ada makanan atau ada sesuatu gratis gitu, terus makan sebanyak-banyaknya dan lupa kalau itu berlebihan akan terbuang sia-sia juga. Akan terbuang dan
Kalau masih bagus kalau terbuang, karena kalau dia mengendap ke dalam tubuh kan jadi berbahaya, jadi penyakit kan. Betul. Misalnya garam terlalu banyak di dalam tubuh malah jadi penyakit. Gula terlalu banyak. Gula terlalu banyak jadi penyakit gitu ya. Jadi panggilannya adalah mari kita hidup secukupnya. Ya, dan juga perlu kebijaksanaan di dalam diri untuk membedakan mana yang ini keinginan dan mana yang kebutuhan ya. Gitu. Betul. Kadang-kadang ini beda tipis juga nih Pak. Ya betul. Ya. Tapi yang menarik adalah kalau dari bahasa Indonesia masa kini ya, bahwa kelebihan itu akan membuat kita tidak bisa merasakan nikmatnya lagi. Dan akhirnya coba ada beberapa kawan saya yang tidak suka durian gitu ya, karena dia pernah mabok durian dan akhirnya malah tidak suka durian gitu kan, padahal dia dulu pencinta durian. Jadi sesuatu yang berlebihan akan akan membuat orang akhirnya jadi tidak bisa menikmati, padahal ada banyak makanan yang harus dinikmati gitu ya. Betul. Ya ini menarik Sobat Media gitu. Jadi berhadapan dengan makanan juga kita harus bijak gitu ya, untuk bisa membedakan atau tahu kapasitas tubuh kita, mana yang dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar haus mata atau lapar mata gitu ya. Betul. Nah, ini juga saya mencatat dari buku Jujur Melangkah ini Pak ya. Ada poin yang mengatakan bahwa ya ini soal penguasaan diri gitu. Barangkali tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yoel, penguasaan diri itu ya tahu mana yang perlu dan mana yang hanya sekedar keinginan gitu. Betul. Ini kan kalau Sobat Media terutama kalau yang sudah berumur gitu sudah tahu nih ini tidak baik buat kesehatan saya gitu. Tapi kalau yang muda-muda ini kan dengan makanan-makanan instan dan sebagainya ini agak sulit ya Pak. Tapi yang menarik adalah bahwa penguasaan diri dalam buah roh itu kan tidak hanya untuk orang tua. Jadi kan buah roh adalah bla 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 itu adalah penguasaan diri kan. Alkitab tidak hanya untuk para adiuso kan, tapi Alkitab juga untuk semua umur. Jadi artinya semua orang diminta untuk dituntut untuk menguasai diri gitu ya. Ya jadi Sobat Media kalau ada tawaran atau biasanya promo-promo makanan gitu yang ditawarkan banyak, kemudian kita ingin ini ingin itu, tetap boleh saja tapi tetap harus menguasai diri. Menguasai diri atau ketika kita banyak makan ya kita harus banyak minum gitu kan. Nasihat orang bijak juga begitu, agar itu larut dan akhirnya terbuang dalam air seni gitu ya. Nah, satu lagi nih yang menarik. Jadi ini tidak hanya berkaitan dengan makanan ya Pak ya, tetapi dalam pergaulan, dalam interaksi kita dengan orang lain gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan juga bikin muak, bikin mual. Termasuk dalam catatan ini kalau kita bertamu ke tempat ke rumah seseorang gitu ya. Kalau saya juga membayangkannya semalam ketika saya membaca buku ini, bertelepon terus kepada seseorang untuk curhat dan sebagainya. Tetap saja prinsipnya sama ya Pak. Kalau berlebihan juga tetap akan bikin tidak sehat juga. Bikin yang di sana tidak sehat ya. Jadi kalau dalam apa dikatakan tadi, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu gitu ya. Dan saya rasa baik juga kalau kita mencoba bertanya, apakah dia terganggu, apakah saya mengganggu gitu ya. Karena dan menurut saya yang lebih berbahaya bukan dia bosan ya, tapi akhirnya kita jadi bergantung. Dan akhirnya kita tergantung gitu ya. Misalnya ketika ada persoalan, kita lalu selalu datang kepadanya, nanti repotnya adalah persoalan kecil itu jadi tergantung datang kepadanya. Hingga kita malah tidak mampu ya menyelesaikan diri sendirian gitu ya. Tapi kita merasa perlu tergantung begitu. Jadi katakanlah tanda kutip ini tidak sehat juga untuk diri kita, karena kita bisa bergantung kepada orang lain, tapi juga bisa membuat orang lain jadi tidak sehat juga gitu, karena merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya jadi ini bukan soal makanan saja Sobat Media, tapi ini juga soal
interaksi kita, komunikasi kita dengan orang lain. Nah, kalau seperti ini Pak, jadi kira-kira menerapkan prinsip secukupnya ini bagaimana ini? Ini adakah kiat-kiat ini untuk kita semua? Terima kasih. Ya, saya punya kebiasaan jelek di masa lampau, yaitu kalau makan selalu nggak habis, gitu ya. Jadi bukan karena punya pemahaman secukupnya, gitu ya, tapi kelebihan ngambil makanan, begitu kan. Dan saya tidak punya ayam untuk diberikan makanan itu, jadi ya sia-sia. Jadi mungkin yang pertama harus kita lakukan adalah ambillah sedikit, gitu ya. Lalu ketika kita mau menambah, kita perlu bertanya, ini keinginan atau kebutuhan. Kalau emang keinginan, ya mungkin kita harus hati-hati. Atau bolehlah nambah sedikit lah ya, nambah sedikit. Nah, lebih dari itu, yakinlah kita sendiri akan merasa nggak nyaman. Tubuh itu punya keterbatasan, gitu ya. Daripada kekenyangan, begitu kan? Ya, mendingan karena kekenyangan membuat kita jadi malas melakukan aktivitas kan. Jadi mungkin perlu kita lakukan adalah ambillah sedikit saja. Kalau berkait makanan ya, ambil sedikit saja. Kalau berkait dengan orang lain, ketika kita hendak menyapa orang lain, hendak curhat kepada orang lain, hendak minta bantuan orang lain, hendak pakai WA dan segala macam, mungkin kita bisa bertanya, apakah kita boleh mengganggunya, begitu, supaya di sana enak dan di sini juga enak, begitu ya. Dan kita harus siap kalau dikatakan hari ini nggak bisa ya nggak apa-apa, begitu kan. Baik, ya ini cukup sederhana sebenarnya cukup sederhana dan kita bisa terapkan. Jadi saya juga punya pengalaman ketika saya mau menghubungi teman saya, apakah ada waktu dan sebagainya, lalu dia bilang maaf hari ini saya tidak bisa karena sibuk dan tidak perlu sakit hati juga ya, karena daripada kita memaksakan, kita juga membuat teman kita, sahabat kita menjadi tidak nyaman. Iya, betul. Dan sekalian juga kalau kita menerapkan prinsip secukupnya ini, kita punya kesempatan untuk berbagi ya Pak ya. Artinya daripada terbuang, kita bisa berikan kepada orang lain, bukan memberikan sisa ini. Iya, tidak. Kenapa tidak memberikan sisa? Karena kan kita ngambil sedikit. Sisa itu berarti kita ngambil banyak dan tersisa. Tapi ketika kita ngambil sedikit, dan memang habis ya habis gitu kan. Tapi sisa itu berarti kita ngambil terlalu banyak dan masih ada sisa begitu. Dan juga kalau daripada kita membuang waktu untuk menghubungi orang yang sebenarnya tidak siap untuk menerima kita bisa saja meluangkan waktu untuk mendengar orang lain gitu. Betul. Jadi semua bisa dibagikan, makanan maupun waktu, tenaga dan pikiran kita. Tidak siap ketika orang itu tidak siap dan kita memaksa untuk ngobrol, berkomentar dan segala macam, akan membuat dia jadi tidak nyaman. Ketidaknyamanannya akan membuat kita juga semakin gak nyaman gitu kan. Daripada dua-duanya susah, kenapa nggak kita buat dua-duanya happy begitu ya? Baik. Ini menarik gitu ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan misi dan visinya tangan terbuka media ini di bagian mana nih Pak? Membarukan, mencerdaskan atau menggerakkan? Iya, kalau saya melihat tiga-tiganya ya. Tetapi memang tangan itu kan tidak bisa refleks ya. Tapi tangan untuk mengambil sesuatu kan harus diperintahkan oleh otak. Jadi ya saya rasa pikiranlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan. Apakah akan tambah, apakah tidak. Nah itu kan kalau ketika kita ingin ambil kue, maka ya otaknya akan berkata perlu ngambil apa tidak begitu ya. Jadi semuanya mungkin berasal dari pikiran ya, pikiran. Dan itu tadi dibutuhkan penguasaan diri ya Pak? Iya dibutuhkan penguasaan diri karena sekali lagi tubuh ini terbatas. Kelebihan akan membuat tubuh ini jadi rusak. Sayang sebetulnya kalau tubuh ini rusak hanya karena kita kebanyakan makan gitu ya. Betul ya. Terima kasih banyak, ini sama-sama. Sesuatu yang menarik, sangat praktis untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita.
Jadi Sobat Media, mari kita belajar untuk menerapkan prinsip secukupnya ini. Tidak hanya untuk makanan yang kita makan, tapi juga dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sahabat, dengan mitra kita. Jangan sampai semua yang berlebihan itu membuat tidak nyaman, membuat tidak bahagia bagi kita juga bagi orang lain. Dan kiranya perbincangan kita pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan bisa membuat kita happy dalam menjalani kehidupan kita. Bagi Sobat Media yang ingin mendapatkan buku Jujur Melangkah ini buku yang sangat menarik, buku renungan-renungan yang sangat sederhana tapi bermuatan sangat dalam gitu ya, yang seperti kita perbincangkan pada saat ini. Sobat Media bisa menghubungi di nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Kami pamit undur dan sampai berjumpa di rubrik Kabar Buku selanjutnya. Tuhan memberkati.